Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam? Kali ini akan menyoroti produk makanan yang sedang viral. Karena produk makanan ini bernama tuyul, kemudian bernama wine, bernama bir. Produk ini ironisnya mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH, Kementerian Agama, walaupun menyalahi aturan fatwa MUI. Mengapa demikian? Kami akan bahas bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika. Selain itu pemirsa, kita juga akan membahas bagaimana pasca serangan dari Iran di mana meluncurkan ada sejumlah rudal balistik ke Tel Aviv, Israel. Apakah serangan ini kemudian akan semakin memicu konflik yang berkepanjangan antara Iran dan juga Israel, bahkan menyeluruh ke sejumlah negara lainnya? Kita akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali jumpa kita malam hari ini dengan melihat kabar mengenai kebakaran hebat yang melanda sebuah lahan yang dijadikan lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu siang. Kericuhan kembali mewarnai polemik tahta Keraton Kasultanan Kasepuhan di Cirebon, Jawa Barat. Puluhan warga menyerang beberapa orang usai diskusi mengenai polemik tahta sultan. Baik pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah kebakaran lapak barang bekas di mana banyaknya barang yang mudah terbakar serta mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu membuat api semakin membesar dan meluas hingga merembet ke permukiman warga. Menurut sejumlah warga, api diketahui berasal dari salah satu pabrik pengolahan biji plastik bekas. Belasan unit mobil kebakaran dengan puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Namun minimnya sumber air membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan belasan bangunan semi permanen itu. Selanjutnya pemirsa, sebuah gudang pabrik di daerah Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten dilalap si jago merah. Banyaknya material yang mudah terbakar pemirsa seperti plastik dan juga kardus ini membuat api sulit dipadamkan. 12 mobil dan 50 personil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, polisi juga masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sebuah bengkel mobil hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik dari salah satu mobil. 10 unit mobil yang terparkir di lokasi kejadian terbakar. 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas berhasil menjinakkan api setelah 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang penumpang perempuan nekat membegal pengemudi taksi online di Surabaya, Jawa Timur. Motif pelaku ingin liburan ke Australia dengan menjual mobil hasil curian. Ketangkep. Beginilah kondisi mobil milik korban yang ringsek bagian depannya usai menabrak mobil warga Gunung Anyar, Mas, Surabaya. Mobil ini dirampas M, gadis asal Nusa Tenggara Timur, dari pengemudi taksi online di kawasan perumahan Gunung Anyar, Mas. Saat pelaku membawa kabur mobil, korban yang berteriak minta tolong kemudian membuat pelaku panik hingga mobil yang dikendarainya menabrak mobil warga. Pelaku langsung dibekuk satpam dan juga diserahkan ke polisi. Motif pelaku untuk merampas mobil korban untuk dijual melalui online sebesar 50 juta rupiah.
Pemirsa, 126 jamaah pengajian di Desa Krece, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur harus dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan makanan. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kediri mengatakan mayoritas pasien yang mengalami keracunan masih berusia 11 tahun. Hasil diagnosa sementara, penyebab keracunan berasal dari minuman dan makanan. Sebelumnya pasien mengalami dehidrasi hingga kejang-kejang akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah tidak layak konsumsi. Kericuhan kembali mewarnai polemik tahta keraton Kesultanan Kasepuhan di Cirebon, Jawa Barat. Puluhan warga menyerang beberapa orang usai menghadiri diskusi. Kericuhan dipicu dengan adanya suara gaduh dan pengusiran salah satu pihak. Bahkan petugas kepolisian yang mengawal kepulangan warga tersebut kewalahan membendung amarah massa. Ketegangan berlanjut hingga sejumlah perwakilan yang menunggu di depan Masjid Keraton kemudian menjadi bulan-bulanan massa. Keributan ini pun mereda setelah urusan Heru Nur Syamsi masuk mobil dan meninggalkan area Keraton Kasepuhan. Masa kampanye pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta dimulai sejak 25 September hingga 23 November mendatang. Ya, sejumlah kegiatan dilakukan pasangan Cagup-Cawagup Jakarta, diantaranya menyambangi para tokoh Betawi dan alim ulama hingga belusukan ke sejumlah wilayah Jakarta. Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi kediaman tokoh Betawi Zainuddin MH alias Haji Oding di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Haji Oding berpesan kepada Ridwan Kamil mengenai pelestarian budaya dan pendidikan berkarakter yang harus dikuatkan. Haji Oding juga memberi nasihat agar mendahulukan pembentukan lembaga adat bagi masyarakat untuk menguatkan budaya Betawi. Ridwan Kamil pun berterima kasih kepada Haji Oding karena telah diterima dengan baik dalam kunjungannya ini. Hari ini diterima oleh orang tua kami, Pak Haji Oding. Yang istimewanya ada perwakilan masyarakat dari berbagai etnisitas untuk memahami bahwa program Ridho ini ternyata sangat ditunggu-tunggu, ya. Khususnya dari Pak Haji Oding bagaimana kebudayaan menjadi wajah utama. Nasihat beliau adalah budaya itu seperti akar, budaya kuat bangsa kuat, budaya lemah bangsa juga lemah. Kita kan ada program Gerbang Betawi, ya, saya sudah sering sampaikan kan, gerakan membangun budaya Betawi. Yang akan didahulukan adalah pembentukan lembaga adat dan budaya Betawi, ya. Kemajuan kota Jakarta. Dalam pertemuan ini, Haji Oding secara langsung menunjukkan dukungan penuh kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024 bulan November mendatang. Pramono Anung, calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3, pada siang ini melakukan ziarah ke makam mendiang Kiai Haji Zainuddin MZ. Usai bersiarah, Pramono Anung menerima deklarasi dukungan dari sahabat Dai Muda Jakarta di kawasan Kramat Pela, Jakarta Selatan. Dengan dukungan sahabat Dai Muda Jakarta, Pramono Anung semakin siap bertarung memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta November mendatang. Sementara Rano Karno atau Bang Dul, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rabu siang ini mengunjungi pasar murah di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kehadiran Rano Karno langsung diserbu warga sekitar dan menerima banyak aspirasi warga, terutama masalah banjir. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Terima kasih karena saya tahu. Pemirsa, memasuki masa kampanye pekan kedua, Cagup Khofifah Indar Parawansa menyambangi pabrik peralatan rumah tangga yang para pekerjanya ini kebanyakan perempuan. Ya, sementara calon Gubernur Tri Risma hari ini bersilaturahmi dengan pengurus Ponpes Hidayatullah Surabaya. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa bertemu buruh di pabrik peralatan rumah tangga di kawasan Jalan Raya Mastrip, Surabaya. Kedatangan disambut antusias para buruh yang kebanyakan merupakan perempuan. Selain berfoto bersama, Khofifah juga membagi-bagikan kaos kepada buruh. Tak hanya itu, Cagup nomor urut 2 ini juga menyempatkan makan siang bersama buruh. Untuk bisa memberikan sapaan kesejahteraan antara lain adalah dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa terakses di sektor ketenagakerjaan. Memasuki pekan kedua kampanyenya, calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini bersilaturahmi dengan sejumlah pengurus pondok pesantren di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, Risma berjanji akan menambah anggaran untuk pendidikan agar meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru maupun pengajar di pondok pesantren. Cagup nomor urut 3 ini menjanjikan akan menambah alokasi anggaran untuk pendidikan dari 20% menjadi lebih dari 30%. Itu tidak murah biaya pendidikan itu. Maka itu kenapa kemudian saya sampaikan kita juga harus perhatikan mereka gitu. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bagaimana mungkin kita mempunyai kualitas pendidikan yang baik kalau para pengajarnya, ini saya ngomong ustadz, guru dan sebagainya, itu kemudian kurang mendapatkan perhatian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Pemirsa, Sultan Bahtiar Najamuddin terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD periode 2024-2029. Rapat paripurna pemilihan Ketua DPD semalam diwarnai adu argumen dan interupsi. Rapat paripurna pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah DPD periode 2024-2029 semalam berlangsung panas. Anggota DPD Sultan Bahtiar Najamuddin nyaris terlibat keributan dengan anggota DPD lainnya, Lanyala Mataliti. Momen ini terjadi saat pembagian form pemberian dukungan 25%. Anggota DPD lainnya pun berupaya melerai keributan. Masih perlu atau tidak syarat dukungan? Ya enggak, tatip kalau angkat tangan. Yang merasakan masih perlu angkat tangan. Cukup tatip dihormati, jangan diacak-acak lagi. Itu sesuai dengan tatip. Ya, sesuai dengan tatip. Tatip mensyaratkan dukungan. Kalau dia didukung oleh 25%, dia sah. Dia sah menjadi pakai. Kalau didukung di bawah 25%, dia tidak sah. Maka bersama ini kami akan bagikan dukungan 25%. Oke. Dalam sidang pemilihan pimpinan DPD 2024-2029, terdapat 2 paket calon pimpinan DPD. Paket 1 terdiri dari Ketua Lanyala Mataliti dengan Wakil Ketua Nono Sampono, Elviana, dan Andi Moh Ihsan. Sementara paket 2 calon pimpinan DPD terdiri dari Ketua Sultan Bahtiar Najamuddin, GKR Hemas, Yoris Raweai, dan Tamsil Lindrung. Para anggota DPD pun voting untuk menentukan pimpinan DPD. Setelah melalui perhitungan suara yang dilakukan anggota DPD RI, Sultan Bahtiar Najamuddin terpilih menjadi Ketua DPD RI, mengalahkan pesaingnya Lanyala Mataliti yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPD.
Sultan Bachtiar Najamuddin terpilih setelah mendapat 95 suara, sedangkan pesaingnya Lanyala Mataliti mendapat 56 suara. Lalu sidang telah kami terima dan sidang paripurna akan kami lanjutkan. Sidang Dewan yang mulia, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sementara yang telah memimpin sidang pemilihan pimpinan DPD RI yang telah berjalan dengan baik dan demokratis. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin DPD RI periode 2024-2029. Sultan Bachtiar Najamuddin merupakan senator asal Bengkulu yang juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur Bengkulu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Publik mempertanyakan bagaimana produk-produk makanan bernama tuyul, bernama tuak, bernama bir bisa mendapatkan sertifikasi halal. Kita akan bahas tentunya dalam perbincangan sesaat lagi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama membuat heboh sejumlah kalangan dengan dikeluarkannya sebuah keputusan sertifikasi halal yang diberikan terhadap sejumlah minuman dengan nama tuyul, tuak, bir, dan wine. Meskipun bahan bakunya produk-produk tersebut berbahan dasar halal, namun, nama produk-produk tersebut tidaklah asing didengar atau menyerupai minuman-minuman yang berkadar alkohol tinggi. Majelis Ulama Indonesia pun bersikap dengan adanya statement bahwa penetapan halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI. Bagaimanakah kelanjutan produk-produk tersebut? Akankah ada solusi terbaik di tengah keresahan masyarakat? Anda sudah melihat pemirsa apa yang menjadi sorotan oleh masyarakat. Masyarakat bertanya-tanya mengapa kemudian produk-produk makanan terlepas dari kandungannya seperti apa. Tapi namanya ini menggunakan nama tuyul, menggunakan nama tuak, menggunakan nama bir ataupun juga wine. Ini bisa mendapatkan sertifikasi halal. Bagaimana sebenarnya aturannya? Karena memang dari pihak MUI mengatakan itu tidak sesuai dengan fatwa MUI. Sudah hadir di samping saya untuk bisa memberikan penjelasan dan juga klarifikasi tentunya. Sudah hadir bersama saya Ibu Muti Arintawati selaku Direktur Utama LPPOM MUI, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga akan memberikan penjelasannya kepada kita. Sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Akil Irham selaku Kepala BPJPH Kementerian Agama. BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Akil. Pak Putri, baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Muti terlebih dahulu Ibu, ini yang menuai sorotan masyarakat, bahkan MUI juga mengatakan produk-produk ini menyalahi fatwa MUI. Bagaimana bisa mendapatkan sertifikasi halal? Bagaimana kemudian produk-produk ini apa yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, Bu Muti? Ya, baik, saya bicara sebagai lembaga pemeriksa halal ya. Jadi bukan sebagai komisi fatwa, tapi sebagai lembaga pemeriksa halal. Baik. Jadi kami yang melakukan proses pemeriksaan terhadap produk-produk yang akan disertifikasi. Nah, dalam salah satu persyaratan dari 5 kriteria dari sistem jaminan produk halal atau SJPH, itu ada kriteria yang namanya kriteria produk. Nah, salah satu ada dalam penjelasan di kriteria produk itu ada satu ketentuan, ada produk-produk yang tidak disertifikasi, tidak bisa disertifikasi kalau tidak bisa memenuhi persyaratan dari sisi nama. Baik. Ya. Jadi itu di luar kriteria bahan begitu ya, ini kriteria produk terkait dengan nama. Nah, apa Bu? Namanya harus seperti apa? Ya, nama-nama yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah nama yang menyerupai atau mengikuti sesuatu yang diharamkan. Ya, jadi misalnya nama-nama minuman keras begitu tidak boleh digunakan untuk produk yang disertifikasi. Kemudian misalnya nama-nama yang terkait dengan produk-produk babi begitu, itu tidak boleh juga digunakan untuk produk-produk yang akan disertifikasi halal. Kemudian juga ada produk-produk yang memang sesuatu yang memang disebutkan dalam fatwa ini, karena ini merujuk kepada fatwa.
Itu bahwa yang mengarah kepada sesuatu yang batil atau sesuatu yang mengarah ke arah satu kekufuran, istilahnya seperti itu ya. Jadi termasuk di situ ya istilah-istilah yang mengarah kepada setan-setan dan teman-temannya begitu. Itu dalam fatwa MUI termasuk yang tidak diperbolehkan untuk disertifikasi. Baik. Sehingga kalau ada produk-produk yang dari sisi bahan, kemudian prosesnya dan sebagainya memenuhi persyaratan, tetapi ternyata namanya ada menggunakan nama-nama yang tersebut, maka nama tersebut tidak boleh digunakan. Ya, kalau dari sisi kita bicara dari sisi namanya begitu ya. Sisi namanya. Ya, jadi namanya harus dirubah agar tidak menggunakan nama-nama yang saya contohkan seperti tadi. Betul. Jadi ada dua hal untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal ini. Bukan hanya masalah bahannya, kemudian produksinya, ya, tapi juga atau cara pembuatannya, tapi juga namanya. Betul. Jangan kemudian ada hubungannya dengan setan-setanan karena ini produknya namanya tuyul. Jangan ada juga kemudian ada hubungannya seperti babi, makan makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam. Begitu kan ya Bu Muti ya? Jadi misalkan ada mie instan rasa babi panggang misalnya seperti itu. Meskipun bahannya ini semua, nah itu tidak bisa disertifikasi. Sehingga, nah termasuk juga ada menyerupai sesuatu yang memang sesuatu yang diharamkan. Seperti misalnya ada bir yang memang rasa, warna dan sebagainya itu benar-benar mengimitasi bir. Baik. Itu termasuk yang tidak boleh disertifikasi. Termasuk meskipun namanya diganti pun tidak boleh karena mengimitasi sesuatu yang memang diharamkan. Nah itu merujuk kepada tadi yang saya sampaikan ada kriteria produk di sistem jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang merujuk kemudian kepada fatwa MUI tahun 2022. Ya, baik. Sebelum nanti Pak Akil juga memberikan penjelasan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan juga bergabung dalam perbincangan ini. Melalui daring sudah bergabung Mbak Aisyah Maharani, pendiri Halal Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Aisyah juga sudah mendengar ya Mbak ya isu ini ya yang menjadi sorotan masyarakat ini ya? Ya, sangat ramai sekali. Bagaimana Mbak kemudian? Sempat juga mungkin browsing ataupun juga riset melakukan apa sih sebenarnya produk-produk ini? Ya, awalnya ini dari temuan masyarakat Mbak. Jadi ada laporan pada kami. Biasanya memang kami suka menerima laporan dari masyarakat apa saja yang memang terkait dengan halal. Nah kebetulan tepatnya tanggal 23 September yang lalu itu kami mendapatkan laporan juga masukan dari teman-teman halal influencer dan juga masyarakat tentang penemuan adanya nama-nama yang tadi tuyul, kemudian tua, kemudian bir itu mendapatkan sertifikat halal dan itu diterbitkan pada tahun 2023. Nah sebelumnya juga pada tahun 2003 juga sempat heboh yang kasus Nabis ya, itu yang wine halal diklaim itu jus anggur, ternyata setelah dicek oleh kami, oleh Halal Corner itu mengandung wine. Nah ini kenapa bisa terjadi lagi gitu kan, kami meminta gitu kan juga seharusnya dari pihak lembaga halal dengan kejadian yang tahun lalu itu sudah tidak ada lagi teman-teman seperti ini. Tetapi mengapa di tahun ini, tahun 2024 kok ada lagi gitu ya. Baik. Nah ini akhirnya kan kami sudah berikan masukan dan juga permohonan perbaikan tapi sepertinya tidak didengar. Nanti pertanyaan Mbak Aisyah dan juga saran tadi bisa diberikan tanggapan oleh Pak Akil juga. Nah Pak Akil, betulkah produk-produk tersebut dengan nama-nama yang sudah sempat saya sebutkan tadi mendapatkan sertifikat halal dan juga sertifikasi itu diberikan oleh BPJPH Kementerian Agama, Pak Akil? Itu kan pertanyaan ya, tua, bir, wine, dan tuyul kok halal? Betul. Jawabannya tidak halal. Pasti jawabannya tidak halal. Ya. Jadi BPJPH itu memiliki kewenangan administratif ya di dalam proses sertifikasi halal. Ada 3 aktor utama di dalam proses sertifikasi halal. Pertama BPJPH, kedua LPH, ketiga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH memiliki kewenangan administratif, LPH memiliki kewenangan saintifik. Kemudian Majelis Ulama, Komisi Fatwa atau Komite Fatwa memiliki kewenangan wilayah agama. Mereka yang memutuskan kehalalan, ketetapan halal dari aspek agama. Nah, kalau BPJPH mengeluarkan sertifikat, itu pasti sudah halal, Pak. Secara produk, begitu ya? Secara produk maupun secara proses maupun
dari segi penamaan dan lain-lainnya. Yeah. Karena sudah diaudit oleh LPH, salah satu LPH-nya LP POM, Pak Muti, kemudian sudah dipatwa oleh Komisi Patwa maupun Komite Patwa. Oke. BPJPH tidak punya keberanian untuk mengeluarkan sertifikat tanpa ada ketetapan halal dari Komisi Patwa maupun dari Komite Patwa. Oke. Ya kan? Jadi saya ingin tegaskan di sini bahwa yang beredar di masyarakat apabila sudah mendapatkan sertifikasi halal, saya memberi garansi dan jaminan bahwa itu sudah pasti halal. Baik. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Jangan ragu konsumen untuk mengkonsumsi apabila produk, resto, minuman, makanan yang sudah punya logo halal, itu pasti sudah halal. Bagaimana dengan produk-produk ini, Pak? Produk-produk yang nama produknya adalah tuyul, wine, bir ini, apakah memang sudah betul-betul mendapatkan sertifikasi halal sesuai pengakuan mereka? Nah, persoalannya sekarang soal penamaan, ya. Zatnya halal, bahan bakunya, bahan tambahan, bahan campurannya halal, prosesnya halal, penamaan. Nah, penamaan ini memang tadi betul kata Ibu, sudah ada di dalam SJPH sesuai dengan standar nasional Indonesia maupun Fatwa Halal MUI 2020. Namun ya, di dalam pelaksanaannya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam memutuskan perkara itu di dalam sidangnya gitu. Baik. Nah, perbedaan ini yang saya kira menimbulkan ada sebagian yang keluar ketetapan halalnya. Apakah mungkin ada tingkat toleransinya atau apa, kan bukan kewenangan BPJPH. Bukan kewenangan BPJPH, apakah dari aspek rasa, apa aspek baunya, atau aspek apanya, saya nggak tahu gitu kan. Sehingga nama-nama itu beberapa itu teridentifikasi dengan nama-nama itu. Saya ingin menunjukkan di data kami ya. Misalnya wine tahun 2021 itu skema reguler itu ada 18 produk yang berkonotasi pada wine. Sedangkan yang self declare 2. Tahun 2022 reguler 5 dan self declare ada 24. Kemudian bir tahun 2021 2022 ada 5 bir. Setan. Ini ada setan juga ini. Reguler 1, self declare 1. Dan ini diputuskan melalui sidang Komisi Fatwa. Baik. Gitu. Jadi yang tadi dikatakan oleh Pak Akil ada perbedaan pandangan itu terjadi pada sidang Komisi Fatmanya, begitu ya Pak Akil ya? Saya kira itu memang biasa dalam proses berijtihad itu mungkin ya. Di dalam berijtihad mengambil menggali satu hukum atas dasar ajaran tertentu gitu ya. Ya. Saya kira itu mungkin perdebatannya adalah apakah standar, apakah SJPH, apakah sejenisnya itu, apakah penamaan itu diharamkan atau mubah atau tidak diperbolehkan, itu menjadi bagian dari perdebatan di Komisi Fatwa. Jadi saya ingin tegaskan tidak benar apabila nama-nama itu hanya keluar dari skema self declare. Ada juga sertifikasi halal yang keluar dari skema reguler. Tahan sampai di situ. Ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat, apalagi masyarakat juga UMKM Pak, yang ingin kemudian usahanya mendapatkan sertifikasi halal. Karena kabarnya juga ada 2 cara, baik itu reguler ataupun self declare. Kabarnya produk-produk ini mendapatkan sertifikasi halal karena self declare. Apa itu self declare? Karena banyak juga yang mengatakan ataupun juga bertanya, jangan-jangan kalau gitu yang namanya self declare lebih banyak mudorotnya dong. Tapi nanti Pak, kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda. Kita akan dengarkan pandangan para narasumber setelah yang berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Akil sudah menjelaskan bahwa produk-produk tadi, makanan, minuman yang memakai nama-nama tersebut memang sudah mendapatkan sertifikasi halal.
Nah, tadi juga dijelaskan oleh Pak Akil, pada saat kemudian Komite Fatwa MUI ini bersidang, mungkin ada perdebatan di antara para ahli yang ada di situ kemudian memiliki perbedaan pendapat. Sehingga kemudian ada yang mengizinkan mengenai atau memiliki toleransi yang cukup besar, sehingga kemudian nama-nama tersebut berhak untuk mendapatkan sertifikasi halal, begitu ya Pak. Kita akan menuju ke tadi yang dikatakan oleh Pak Akil bahwa ini ada yang reguler, ada juga yang self declare. Kabarnya barang-barang ini semuanya mendapatkan sertifikasi halal melalui metode self declare. Apakah memang kalau self declare itu tidak ada filter kembali Pak? Bagaimana sih Pak sebenarnya sistem ini? Ya, untuk skema self declare atau pernyataan mandiri dari pelaku usaha itu melalui skema pendampingan oleh tenaga pendamping yang dilatih oleh lembaga pendamping proses produksi halal atau disebut dengan LP3H. Sekarang ada hampir 300 lembaga pendamping proses produksi halal. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen dan melakukan training bagaimana cara melakukan audit dalam tanda petik terhadap pelaku usaha di lapangan, khususnya di dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. Sebenarnya pendamping itu juga melakukan audit dalam tanda petik di lapangan untuk melihat bahan bakunya, campuran bahan bakunya, prosesnya seperti apa gitu, sehingga itu hasilnya itu diserahkan ke BPJPH by system untuk diberikan ketetapan halal oleh Komite Fatwa. Jadi yang mana saja misalnya yang boleh mengikuti skema self declare ini, itu memiliki syarat dan ketentuannya, persyaratannya. Pertama, produk-produknya itu bersifat alamiah. Alamiah itu ya misalnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kacang-kacangan gitu yang tidak ada olahan apapun, itu adalah produk-produk alamiah. Kemudian produk yang titik kritisnya rendah. Kemudian tidak bahkan menggunakan teknologi yang sangat rendah. Kemudian kalaupun ada bahan-bahan lain yang digunakan, bahan-bahan itu harus dipastikan kehalalannya yang dibuktikan melalui sertifikat halal. Apakah dia menggunakan terigu, apakah menggunakan minyak goreng, atau menggunakan gula, itu harus dipastikan sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi sebenarnya dari sisi persyaratan, semua ini adalah produk yang sudah halal. Oke. Gitu. Cuma masalah nama saja, Nah, Pak. yang buat ini adalah pelaku usaha mikro kecil. Yang mikro kecil ini difasilitasi pembiayaannya oleh pemerintah gratis. Supaya mereka tidak dibebani biaya untuk mengurus sertifikasi halal. Jadi mereka ini yang dibantu oleh BPJPH dan sinergi kolaborasi BPJPH dengan kementerian di tingkat pusat, BUMN, perbankan, bahkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi puluhan juta UMKM yang ada di Indonesia agar dilayani sertifikasi halal gratisnya. Gitu. Oke. Ini sudah sampai pada Komite Fatwa sebenarnya sistemnya ini, auditnya tadi. Tapi kemudian masih ada kecolongan seperti ini, bagaimana sih Bu sebenarnya? Kalau kecolongan saya rasa itu bagian dari perjalanan ya Mbak ya. Jadi memang kita sudah berlapis ya, seperti kami di LPH LPPOM juga. Itu sebagai lembaga pemeriksa, setelah kami menerima pendaftaran, kan pendaftaran melalui BPJPH, kemudian pelaku usaha akan memilih lembaga pemeriksa halalnya masuk ke kami. Nah itu bagian yang harus diperiksa selain bahan, begitu ya, kemudian proses. Kami juga tim auditor kami itu akan memeriksa nama-nama itu apakah sesuai atau tidak, begitu. Setelah itu kemudian dilakukan proses audit, dilihat bahannya, dilihat prosesnya, kemudian dibuat laporannya. Ada lagi sebelum masuk ke Komisi Fatwa diperiksa lagi apakah memang ada terpenuhi atau tidak, begitu ya. Kemudian baru masuk ke Komisi Fatwa. Jadi lapisan-lapisan itu ya kalau memang dilakukan secara manual gitu, ada sangat berpeluang. Contohnya misalnya yang pernah kami alami. Kalau dari yang kemarin Pak Kaban dari BPJPH menyampaikan, itu termasuk ada 32 Pak yang hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM. Nah setelah kami telusur, ternyata sebagian besar itu adalah memang betul ada menggunakan nama wine, tapi nama wine itu merujuk kepada warna kosmetik sebetulnya. Ya, jadi tidak kepada makanan minuman, tapi ke warna lipstick misalnya Mbak, begitu ya, red wine begitu. Nah itu diizinkan karena tidak kemudian menyerupai atau mendekati sesuatu yang aslinya haram begitu ya, karena itu sekedar warna. Nah tapi ternyata ada beberapa juga setelah kami cek, itu ada yang memang ternyata kesalahannya salah ketik.
terjadi begitu ya, sehingga tidak ada ketidaksinkronan data, sehingga keluarnya akhirnya yang tadinya harusnya beef itu menjadi beer, F menjadi R, itu kan kesalahan administratif. Nah kemudian ada juga yang kejadiannya ternyata pada saat mendaftar misalkan ada yang namanya beer ginger, kami menemukan juga namanya beer ginger, kemudian pada saat diaudit bahan-bahannya halal semua seperti sampaikan Pak Kaban tadi, produknya artinya produknya halal, kemudian tidak menyerupai juga bir begitu jauh sekali dari bir. Nah kemudian dari kami minta kepada pelaku usaha ini tidak memenuhi persyaratan dari Komisi Fatwa, tidak memenuhi SJPH, sehingga harus dilakukanlah proses penggantian nama begitu ya. Akhirnya oke, setuju. Nah setuju, tapi ternyata ya itu ada kesalahan sehingga ternyata itu tidak terdokumentasi begitu, tidak terdokumentasi sehingga mungkin setelah post auditnya mungkin memang ada juga kelemahan pengawasan sehingga ternyata bisa jadi perusahaannya sudah mengganti, tetapi di dokumen kemudian keluarnya ternyata masih dengan nama yang tadi, jadi bir ginger misalkan seperti itu. Jadi model-model kesalahan seperti itu sangat berpeluang terjadi begitu. Nah itu yang memang menjadi satu ruang untuk kita perbaiki bersama-sama, Pak Kaban. Seperti ini yang harus diperbaiki. Seperti harapan dari Mbak Aisyah tadi, karena sebelumnya sudah ada kasus serupa, kenapa ini kok terulang lagi? Kalau keinginannya Mbak Aisyah barang-barang seperti ini bagaimana kemudian Mbak? Apalagi Mbak Aisyah ini mewakili masyarakat juga yang begitu concern, menginginkan makanan yang dikonsumsi betul-betul halal, baik sesuai dengan produknya ataupun juga nama-namanya ini sesuai dengan apa yang menjadi fatwa dari MUI, Mbak Aisyah. Baik, kalau tadi dari perbincangan Pak Kaban juga dan Ibu Muti, berarti kan di sini adalah pengawasan ya, pengawasan baik melalui metode self declare ataupun yang reguler. Nah, kita ada 70 LPH dan banyak sekali pendamping ya P3H ini, berarti ini kerja keras dan kerja beratnya BPJPH dalam hal pengawasan kedua sektor ini ya, baik P3H-nya ataupun juga LPH-nya. Bagaimana caranya supaya tidak kelolosan lagi. Kalau masyarakat kan tidak mau tahu bagaimana urusan di dalam. Tahu-taunya kok ini ada tuak, ada tuyul, ada setan gitu ya. Bagaimana nih kerjanya BPJPH, bagaimana kerjanya LPH, bagaimana kerjanya Komite Fatwa ataupun Komisi Fatwa MUI? Itu pertanyaan dari masyarakat. Maka saran dari kami, ya mudah-mudahan ke depan seluruh stakeholder halal yang ada di Indonesia duduk bareng-bareng. Bagaimana caranya kita meminimasi yang namanya kesalahan yang ada supaya masyarakat percaya gitu kan. Nah karena sekarang kan sudah ada trust issue nih Pak, mohon maaf ya ke BPJPH. To be honest saja sudah ada trust issue karena kejadian ini berulang lagi. Mudah-mudahan ke depannya sih bisa lebih baik lagi ya Mbak ya. Yang saya tadi sampaikan, yuk bareng-bareng kita duduk, ayo kita selesaikan bagaimana halal Indonesia jauh lebih baik lagi. Baik, Pak Akil, masalah pengawasan ini dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan juga ini bisa menyebabkan trust issue, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BPJPH, Kementerian Agama. Apa kemudian evaluasinya dari apa yang terjadi di beberapa kasus belakangan ini? Ya, pengawasan itu salah satunya adalah partisipasi masyarakat ya. Partisipasi masyarakat bisa berkontribusi terhadap pengawasan bagaimana produk beredar di Indonesia. Pengawasan juga dilakukan oleh BPJPH secara rutin ya, secara insidental melalui tenaga pengawas kita yang ada di beberapa daerah. Saya kira kita tidak terlalu pesimistik ya. Kita saat ini sudah mendapatkan kepercayaan di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak penghargaan-penghargaan yang kita peroleh gitu ya. Misalnya Halal Food Indonesia tahun 2022 dan naik peringkat dari 4 menjadi nomor 2. Itu adalah kinerja kerjasama kita semua sebagai stakeholder dan penggiat halal di Indonesia. Kemudian Dinas Standar juga mempublish rating kita dari nomor 4 menjadi nomor 3 untuk SGIA tahun 2023. Kemudian pada tahun 2023 bulan November kemarin top 30 perusahaan negara-negara anggota OKI, 15 perusahaan Indonesia yang produknya sudah halal. Semua itu adalah sertifikasi halalnya dari Indonesia, dari BPJPH, diaudit oleh LPH, dikasih fatwa oleh MUI, gitu. Jadi ini adalah satu prestasi bersama dari kita. Kemudian baru ini saya baru pulang dari Maldives mendapat penghargaan dari GIFA. GIFA itu adalah Global Islamic Finance Award.
itu adalah penghargaan yang di bidang sertifikasi halal yang cukup bergengsi di dunia internasional. Artinya kita sudah mendapatkan penghargaan, pengakuan, baik di dalam negeri juga ada beberapa penghargaan yang kita terima. Kalaupun ada persoalan yang kita terima ini, yang kita hadapi saat ini, saya kira itu bagian daripada dinamika yang terjadi, yang itu juga merupakan bagian ikhtiar kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi saya ingin yakinkan kepada publik, kepada masyarakat, yang beredar itu pasti halal. Betul Pak, yang beredar itu pasti halal. Tapi kan ada namanya yang tidak memenuhi ketentuan fatwa MUI. Langkahnya berikutnya Pak, apakah ada rencana untuk menarik produk ini? Atau memang sebenarnya sebelumnya dari pihak pendamping tersebut sudah sempat mengusulkan kepada UMKM tersebut, produsen tersebut untuk mengganti nama tapi tidak diindahkan? Atau seperti apa Pak? Seperti tadi Ibu Muti kan, udah ada ikhtiar untuk melakukan perbaikan gitu ya. Ke pelaku usaha, menyarankan pelaku usahanya untuk melakukan perubahan. Perubahan itu merupakan bagian daripada solusi yang ditawarkan. Nah, cuma apakah sudah diperbaiki atau tidak, atau sudah diperbaiki belum dilaporkan kepada LPH, LPPOM, atau belum dilaporkan ke BPJPH. Saya mendapatkan informasi dari sekretariat bahwa belum ada perubahan, misalnya beef jadi bir atau diubah menjadi beef, itu belum ada usulan untuk melakukan perbaikan. Saya tadi habis datang ke kantor MUI, kami dengan Komisi Fatwa, dengan pengurus MUI sudah ketemu, dan kita ingin melakukan langkah-langkah yang lebih sinergi lagi, lebih koordinatif, kooperatif lagi, supaya hal-hal ini yang bisa kita perbaiki. Dan mungkin kalau masih ada nama-nama itu di lapangan, kita akan meminta kepada pelaku usahanya untuk merubah nama. Seperti yang sudah dilakukan untuk oleh mengubah nama. Nah, apakah untuk produk-produk yang saat ini jadi sorotan masyarakat sudah juga diberikan himbauan tersebut Pak? Sudah dihubungi mereka masing-masing untuk diminta mengubah namanya, atau apakah kemudian produk ini sudah terlanjur dicap halal, kemudian juga sudah dilempar ke pasaran? Apakah kemudian akan ditarik kembali? Tapi nanti Pak, nanti kita akan bahas kembali setelah jeda berikut ini. Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa Pak Akil. Jadi untuk barang-barang tersebut, produk-produk tersebut memang sudah dicap halal, diberikan sertifikasi halal, sudah beredar di pasaran juga. Bagaimana kemudian tindakannya? Apakah kemudian ada himbauan kepada mereka yang membuat atau produsen untuk mengganti di produk-produk selanjutnya, atau yang memang ini tetap dijual bebas atau harus ditarik lagi dari pasaran? Ya, ini kan sekali lagi soal penamaan. Bagi pelaku usaha itu kadang penamaan itu terkait dengan branding ya, soal marketing, soal cara bagaimana menangkap pelanggan gitu ya. Itu saya kira itu logika yang dari produsen atau penjual ya. Tapi ya kita menghimbau agar segera kalau memang masih ada menyesuaikan atau melakukan perubahan. Seperti tadi Bu Muti sudah melakukan usaha, menghubungi pelaku usahanya untuk melakukan perubahan, dan itu sudah dilakukan perubahan, cuma secara administratif belum disampaikan ke BPJPH. Kalau itu sudah ada di BPJPH, tentu kita akan lakukan perubahan. Dan tentu kita tidak melakukan review secara keseluruhan, apalagi melakukan audit ulang atau sidang ulang, tidak. Karena itu memang sudah halal, sudah dipastikan halalnya, tinggal soal nama. Namanya ini perlu ada perubahan secara administratif ya, kalau memang ada. Jadi mungkin melalui media ini pelaku usaha mendengar ya, bisa segera menghubungi LPH-nya di mana tempat mereka melakukan minta dilakukan pemeriksaan, maupun menghubungi LP3H yang skema self declare, dan juga ke BPJPH agar kita proses untuk perubahannya. Ya. Mbak Aisyah, ada nggak kemudian masukan-masukan tertentu sehingga hal ini tidak terulang kembali, termasuk juga masukan soal pelaksanaan self declare ini selama ini, Mbak Aisyah? Baik, self declare sebenarnya cukup rawan sih ya Mbak ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami mendapatkan banyak kasus temuan pelanggaran-pelanggaran
baik dari P3H atau mungkin juga dari verifikatornya, ya. Di mana ini ketika atau dan pelaku usahanya juga sih. Kalau yang saya dapatkan dari kasus sebelumnya, yaitu kadang PU tidak jujur atau P3H-nya yang juga tidak jujur. Ini oknum, tidak semua ya. Insya Allah banyak P3H juga yang mereka bekerja keras ya, dengan insentif yang menurut saya sih memang cukup kecil ya, tapi insya Allah mereka ikhlas. Tapi yang baik-baik ini kan jadi ternoda sama yang nggak baik ya gitu. Akhirnya apa, masyarakat jadi ragu, bener nggak nih self declare nih gitu ya. Nah ini saya mohonkan kepada BPJPH agar meninjau ulang lagi terutama untuk SDM di P3H dan kemudian membuat kode etik untuk P3H agar tidak terjadi pelanggaran ketika misalnya manipulasi ataupun tidak bisa memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Karena ada yang kejar kuota aja. Kalau yang insya Allah sungguh-sungguh dia tidak akan melanggar dan pasti insya Allah bagus itu ya sertifikasi halnya. Tapi yang oknum ini Pak mohon agar ditertibkan jadi kedepannya tidak ada trust issue lagi untuk BPJPH. Itu sih Mbak. Pak Akil silakan diberikan tanggapan. Apalagi tadi Mbak Aisyah sudah menyoroti yang namanya self declare ini cukup rawan memang. Ya, dari 3 juta produk lebih dari self declare itu ada sebagian kecil yang ditemukan yang begitu ya. Tapi sekecil apapun itu kita akan melakukan perbaikan. Kita akan melakukan terus-menerus penguatan di trainingnya, training pendampingnya, kemudian juga penguatan di LP3H-nya, karena LP3H-nya itu ialah yang punya tanggung jawab untuk mengawasi pendampingnya gitu ya. Dan kemudian juga di komite fatwanya juga itu sidang-sidangnya sangat ketat sekali gitu. Karena tidak semudah yang dipersepsikan orang gitu. Banyak sekali usulan dari pelaku usaha yang self declare itu yang ditolak. Banyak sekali yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada oleh komite fatwa. Sehingga itu dikembalikan lagi kepada pelaku usaha. Padahal pendampingnya udah capek, udah berhari-hari melakukan pendampingan, pelaku usahanya udah punya harapan yang besar. Tapi ya nggak bisa ditoleransi. Kalau memang ditolak, ditolak. Kalau dikembalikan, dikembalikan. Tidak ada kemudahan perlakuan istimewa kepada self declare, tidak. Gitu. Semuanya itu kita lakukan dengan standar yang sudah ditetapkan. Ya. Kita mengikuti standar yang ada. Kalaupun yang ada oknum seperti Mbak Aisyah bilang, memang iya kita sudah memberikan sanksi, kita sudah mencabut sertifikatnya, sanksi kepada pendampingnya juga kita lakukan sanksi. Itu yang kita lakukan kepada oknum-oknumnya. Dan mudah-mudahan oknum-oknum ini menjadi pelajaran bagi pendamping-pendamping lain agar bisa lebih hati-hati lagi ya, dan harus jujur gitu kan, karena ini terkait dengan agama ya. Halal itu bukan main-main, bukan urusan insentif, bukan urusan bisnis, bukan hanya ya, tetapi juga itu adalah sakralitas terkait dengan spiritualitas, terkait dengan ajaran agama. Itu yang kami tekankan. Jadi integritas moral, tanggung jawab, komitmen itu harus diutamakan sebagai penggiat, praktisi, stakeholder halal di Indonesia. Ya, sayangnya memang dalam perbincangan ini tidak bisa bergabung dari perwakilan dari Komite Fatwa, begitu Bu Muti ya, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tadi sebenarnya, termasuk juga proses sehingga kenapa nama itu bisa lolos begitu. Tapi Bu Muti mungkin sarannya ke depannya apa yang harus diperbaiki supaya ini tidak terulang kembali? Ya, ini menunjukkan bahwa begitu banyak perhatian masyarakat kepada sertifikasi halal ya, pada produk halal. Sehingga memang menurut kami dari setiap stakeholders itu ada ruang untuk melakukan perbaikan. Ya, dari sisi pemeriksa ada LPH dan LP3H. Ya, tentu kami himbau untuk kita sama-sama lebih rigid lagi, lebih lagi saringannya itu semakin banyak begitu untuk memastikan bahwa semua bisa memenuhi persyaratan, dan ketika masuk ke melaporkan hasil auditnya ke Komisi Fatwa MUI, ini untuk jalur reguler itu ke Komisi Fatwa MUI, kemudian jalur self declare itu dilapornya ke Komite Halal Kementerian Agama. Nah, jadi pada saat melaporkan itu tentunya kita laporkan dalam keadaan dengan fakta yang ada, kemudian juga
secara jujur tentunya apa adanya kita sampaikan dan sehingga bisa memberikan hasil keputusan yang benar juga, karena apa yang di hasil pemeriksaan dari LPH, LP3H itu akan sangat berpengaruh terhadap keputusan dari Komisi Fatwa MUI ataupun Komite Halal dari Kementerian Agama. Baik. Dan kepada Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Halal dari Kementerian Agama, ya tentu harapan kita kalau ada standar yang mungkin belum sama begitu ya, mudah-mudahan kedepannya bisa duduk bersama lagi untuk bisa saling menyambungkan sesuatu yang mungkin ada hal-hal yang belum sama begitu. Betul, ya. Masalah untuk menyamakan standar ini juga, ini yang tadi seharusnya mungkin kalau andai kata pihak MUI ini bisa hadir bersama kita, bisa menjelaskan lebih lanjut karena memberikan pernyataan seperti ini. Produk tuak dan wine dapat sertifikat halal, pihak MUI mengatakan kami tak tanggung jawab. Padahal tadi dikatakan juga oleh Pak Akil, mengapa kemudian nama tersebut bisa di ACC begitu mendapatkan sertifikat halal, karena memang dalam proses persidangan dari fatwa MUI ini kita lihat ini pernyataannya. Tapi tadi katanya sudah duduk bersama pihak BPJPH begitu ya Pak Akil ya mengenai hal ini ya, sudah merundingkan ini semua ya. Saya tadi ke kantor MUI, bertemu dengan pengurus MUI dan Komisi Fatwa MUI, ada juga Direktur baru KNEKS juga di sana. Jadi kita melakukan otokritik masing-masing dan kita ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Baik ya, Mbak Aisyah mungkin terakhir harapan Mbak Aisyah, silakan. Dari kami masyarakat insya Allah mendukung sertifikasi halal Indonesia. Tapi alangkah lebih baiknya para stakeholder rajin-rajin silaturahmi ya, supaya nanti gesekan-gesekan ataupun miskomunikasi ataupun ketidaksamaan itu juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Itu yang kami inginkan, halal Indonesia itu berjaya dan memang kompeten. Itu saja Mbak. Peran masyarakat sebenarnya sejauh ini seperti apa untuk membantu kontrol hal ini Mbak Aisyah? Netizen sekarang tuh sangat kritis Mbak ya, karena alhamdulillah penggiat halal kan bukan 1-2, sudah banyak ya gitu. Jadi mereka sekarang justru membantu kami ketika ada temuan misalnya yang memang terkait dengan pelanggaran tadi, atau restoran yang memang mengklaim halal, itu mereka pasti akan bantu kami. Jadi mata masyarakat seperti tadi yang Bu Muti sampaikan itu sangat concern sekali dengan halal. Makanya sedikit pun ada kesalahan itu mereka pasti akan ribut gitu. Kenapa demikian? Saking mereka percayanya atau membutuhkannya sertifikasi halal ini untuk jaminan bagi konsumsi mereka sehari-hari. Makanya kami memohon kepada stakeholder halal sebagai perwakilan masyarakat agar lebih maksimal lagi bekerjanya dan menyedikitkan kesalahan. Ya, kesalahan pasti ada, insya Allah, namanya manusia kan nggak sempurna ya. Cuma untuk hal-hal yang tadi yang sifatnya fatal tidak terjadi lagi. Baik. Dan komunikasi antara lembaga terjalin dengan baik. Baik, Mbak Aisyah, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan catatan ini kepada kami, masukan juga untuk pihak BPJPH, Kementerian Agama. Pak Akil, terima kasih. Bu Muti, terima kasih memberikan keterangan kepada masyarakat. Selanjutnya, Agita Malika juga akan memberikan informasi kepada Anda. Silakan, Agita. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, kita juga masih akan menghadirkan informasi dari warga Palestina di Gaza dan juga tepi barat yang bersorak-sorai pemirsa saat rudal balistik Iran ini diluncurkan ke arah Tel Aviv. Selengkapnya informasinya usai jeda, tetap bersama kami. Ya, setelah serangan yang dilakukan oleh Iran ke Tel Aviv, Israel, bagaimana kemudian situasi terkini di Iran, pemirsa? Kita akan langsung menyapa Mas Said Idrus Al-Hamid yang merupakan WNI yang berada di Iran. Mas Said, ini pasca serangan Iran yang ditujukan ke Israel, seperti apa situasi di Iran saat ini, Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama, Iran telah melakukan serangan balasan dengan meluncurkan rudal-rudal hipersoniknya kemarin malam jam 8.30 waktu Iran. Dari ketika Iran melakukan serangan balasan tersebut, masyarakat juga baru mengetahui serangan tersebut ketika rudal-rudal itu telah diluncurkan. Masyarakat pada saat itu langsung tumpah ruah ke jalanan, melakukan konvoi-konvoi dan bersukaria serta istilahnya mentalbiyahkan takbir, serta berdoa berjamaah dan membagikan kue serta teh di jalan-jalan. Keesokan harinya, saya sebagai warga Indonesia yang berada di kota Iran, kita berpikir bahwa kemungkinan besar sekolah-sekolah akan libur. Tapi nyatanya setelah jam 6, saya tunggu sampai jam 6 pagi, tidak ada himbauan apapun dari sekolah
maupun dari pemerintah lewat televisi-televisi. Sehingga saya pun masih mengantarkan anak-anak saya ke sekolah dan juga menjemput. Keadaan luar biasa normal, bahkan saya katakan sangat normal ya untuk sekelas satu negara yang baru melakukan serangan ke markas besar Zionis Israel yang tentunya didukung oleh Amerika Serikat. Masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetap pergi ke sekolah, tetap pergi ke kantor, toko-toko pun buka. Aktivitas terjadi begitu saja tanpa adanya kekhawatiran sama sekali. Pemerintah pun tidak memberikan imbauan atau tidak memberikan siaga 1, 2, atau 3 di televisi atau di media-media setempat. Saat ini bahkan tidak ada mungkin persiapan ataupun pengamanan khusus yang dilakukan, mengingat ada kemungkinan siapa tahu ada serangan balik langsung dari Israel. Ataukah sudah ada informasi terkait hal itu? Terkait tentang serangan balasan, tentu itu kita hanya menerka-menerka ya. Apakah serangan itu akan dilancarkan oleh Israel atau Amerika ke Iran ataukah tidak. Tapi sejauh ini tidak ada imbauan apapun dari pemerintah Iran, bahkan tidak ada keamanan khusus dan juga tidak ada penjagaan khusus ya. Seperti apa yang saya lihat di jalanan ini sama sekali nggak ada polisi-polisi, juga nggak ada tentara-tentara yang lalu lalang. Keadaan normal aja, bahkan masyarakat Iran pun merasakan hal ini adalah hal yang biasa. Dan mereka juga sudah istilahnya apa ya, mau dikatakan siap, ya mereka memang siap karena mereka mengetahui secara gamblang bahwa pertikaian antara Iran, vs Israel dan juga Amerika satu saat cepat atau lambat pasti akan terjadi. Dan terjadinya hari ini, sehingga apapun yang akan terjadi setelah itu, adanya serangan balasan atau tidak, masyarakat tentunya pemerintah Iran akan siap menghadapinya. Oke, bagaimana kemudian dengan pemberitaan di media Iran sejauh ini, Mas? Apalagi pasca serangan yang terjadi? Ya, media memberitakan tentang hal-hal yang terjadi, yang semalam terjadi, seperti jumlah rudal yang dilancarkan. Media melaporkan ada sekitar 250 rudal yang dilancarkan oleh Iran. Rudal tersebut adalah rudal hipersonik yang bernama Fatah, dan juga ada 2 atau 3 rudal yang digunakan oleh Iran. Yang pertama rudal Fatah hipersonik, yang kedua rudal Khaybar Shekan. Khaybar itu adalah salah satu nama benteng umat Yahudi yang pernah ditumbangkan oleh Sayyidina Ali. Shekan itu artinya penghancuran. Berarti rudal Khaybar Shekan adalah rudal yang menghancurkan benteng Khaybar. Itu yang dikabarkan, dan juga untuk saat ini kerusakan atau istilahnya jumlah korban itu belum disiarkan oleh media maupun media Israel ataupun media Iran. Tapi apapun itu memang buat Iran tidak adanya korban itu malah mungkin jauh lebih baik, karena tujuan Iran bukan untuk membunuh rakyat sipil, tapi tujuan Iran adalah menghancurkan infrastruktur dan juga markas militer serta markas intelijensi Israel yang digunakan untuk penteroran, yang digunakan untuk melakukan genosida di Gaza, tepi barat, Libanon, dan juga melakukan intelijensi untuk menteror seperti Ismail Haniyah di Teheran. Baik, terima kasih Mas Said Idrus yang sudah menginformasikan bagaimana situasi terkini di Iran. Terima kasih Mas, jaga selalu keselamatan. Selamat malam. Ya. Baik, saya akan langsung ke Mas Faisal Assegaf. Jika tadi kita sudah melihat ya bagaimana laporan dari Mas Said Idrus, sejauh ini di Iran tidak ada persiapan apa-apa, masih normal-normal saja, aktivitasnya tidak ada penjagaan yang ketat. Tapi mengingat serangan ini sudah dilakukan ke Israel dan kita melihat pasti akan ada eskalasi yang terjadi, bagaimana melihatnya? Ya, kalau saya memaknai serangan Iran ke Israel kemarin malam itu, pertama adalah ini adalah bentuk pembelaan diri, karena kita tahu sudah ada kejadian Ismail Haniyah tewas. Kemudian juga bahkan narasi ketika saya di sana menghadiri pemakaman Presiden Ibrahim Raisi, sebagian masyarakat Iran percaya bahwa di helikopter dia jatuh itu karena sabotase dari Israel. Kemudian juga karena jenderalnya tewas bersama Hasan Nasrallah, yaitu komandan pasukan Quds Garda Revolusi Islam Iran untuk wilayah selatan Libanon dengan Suriah. Itu namanya Brigadir Jenderal Abbas Nilforushan. Jadi memang itu pembelaan diri. Yang kedua, makna kedua dari serangan Iran ini ya
artinya Iran serius. Kan ketika serangan 13 April membalas serangan Israel terhadap gedung konsulat yang menewaskan Jenderal Hasan Mahdawi, Iran bilang bahwa aturan main dalam konflik terhadap Israel itu berubah. Jadi siapapun warga atau kepentingan Iran itu yang menjadi target serangan Israel, dan kita tahu Hamas dengan Hizbullah, Hasan Nasrallah pemimpin Hizbullah dan Ismail Haniyeh pemimpin Hamas adalah kepentingan Iran dalam menghadapi Israel. Artinya mereka menjadi proksinya Iran dalam menghadapi Israel. Hamas di Gaza, sedangkan Hizbullah di selatan Lebanon yang berbatasan, sama-sama berbatasan dengan Israel. Nah, dengan serangan ini artinya Iran itu mau menegaskan kembali bahwa kami serius akan membalas setiap serangan yang menyasar warga maupun kepentingan Iran. Yang ketiga, makna serangan Iran terhadap Israel adalah Iran itu menggantikan posisi Dewan Keamanan yang important terhadap Israel. Kita tahu Mahkamah Internasional ICJ menyatakan bahwa agresi militer Israel ke Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu, ini udah mau setahun, itu adalah sebuah genosida. Bahkan ICC, Mahkamah Pidana Internasional, berencana mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Jadi serangan Iran ini menandakan bahwa Iran menggantikan posisi Dewan Keamanan yang tidak bisa memberikan sanksi terhadap Israel yang sudah melanggar wilayah kedaulatan. Dan juga adalah serangan Iran ke Israel ini memang yang diharapkan oleh warga Palestina di Gaza maupun di tepi barat. Karena kita tahu Liga Arab maupun organisasi konferensi Islam hanya melakukan retorika saja untuk membela Palestina, tapi tidak hanya Iran yang berani menghukum Israel secara militer, karena Israel pun melakukan agresi militer, kejahatan militer terhadap negara lain. Oke, saya sekarang ke Prof. Hik. Kita kan melihat sudah ada pernyataan langsung dari Presiden Iran bahwa serangan Iran ini terhadap Israel dilakukan sebagai serangan defensif untuk membela diri karena agresi militer yang selama ini sudah begitu membabi buta. Tapi bagaimana kemudian melihat eskalasi selanjutnya, apalagi Israel ini sudah diinformasikan akan melakukan serangan balasan, Prof. Hik? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran ini sebenarnya merupakan pesan kepada Israel agar menghentikan serangan baik itu ke Gaza maupun ke Lebanon di pemukiman Hezbollah. Jadi ini pesan yang disampaikan. Lebih besar dari yang sebelumnya, iya. Tetapi Iran tahu bahwa serangan yang kali ini pasti akan ditangkal oleh pihak Israel, bahkan juga oleh Amerika Serikat. Dan kenyataannya memang demikian. Tetapi memang ini tidak ditujukan untuk perang yang all out, katakanlah begitu ya. Tapi sekali lagi, pesan yang ingin disampaikan oleh Iran kepada Israel dan tentu pendukungnya Amerika Serikat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi dari Israel. Apakah Israel akan membalas? Dan membalasnya seperti apa? Karena itu yang nantinya akan diperhitungkan oleh Iran. Kalau misalnya membalas dan membalasnya sangat luar biasa, Iran tentu tidak akan berdiam diri. Dia akan melakukan serangan yang lebih hebat lagi. Nah, di situ Amerika Serikat akan turun dan dia akan berada di belakang Israel. Tadi Presiden Joe Biden juga sudah menyampaikan bahwa jangan ragukan kami untuk terus berada di belakang Israel. Tetapi Perdana Menteri Rusia beberapa waktu yang lalu sudah datang ke Iran, ya, seolah-olah memberikan pesan. Kalau Amerika Serikat akan masuk ke perang ini, maka Rusia pun tidak akan ketinggalan untuk masuk ke dalam perang ini. Sehingga apa? Perang ini menjadi tereskalasi, menjadi besar, dan perang yang tadinya antara Israel dengan proksi-proksi kelompok-kelompok yang memang di belakangnya adalah Iran, sekarang menjadi perang terbuka antara Israel dengan Iran, bahkan juga menyeret negara-negara lain. Amerika Serikat, kemudian juga Rusia. Bukannya tidak mungkin Irak juga akan masuk dalam berada di belakang Iran. Dan ini tentu kekhawatiran kita adalah ini akan diikuti oleh beberapa negara dan meluas, sehingga seperti yang disinyalir oleh Menhan kita, Pak Prabowo, Presiden terpilih, bahwa kita diambang Perang Dunia Ketiga. Nah, ini yang kita tentu harus lakukan berbagai upaya agar tidak terjadi Perang Dunia Ketiga ini. Oke, jika tadi Prof. Hik mengatakan bahwa serangan ini
dikhawatirkan juga akan melibatkan sejumlah negara juga, bahkan bisa dikhawatirkan memicu perang dunia ketiga. Jadi seperti apa sebenarnya harus dilakukan? Apalagi kita sudah melihat ada pernyataan dari Dewan Keamanan PBB yang menggelar rapat darurat untuk membahas pasca serangan Iran ke Israel ini. Ya, pertama terus terang kalau PBB menurut saya tidak akan efektif. Kenapa? Dewan Keamanan PBB kalau mengambil sikap itu sulit karena apa? Amerika Serikat pasti akan memveto apapun keputusan yang dibuat apabila tidak berpihak kepada Israel. Dia akan veto. Ya, belum lagi nanti mungkin juga Inggris ada di situ, mungkin juga Prancis, tapi Amerika Serikat sudah dapat dipastikan akan memveto ini. Lalu yang kedua, kalau kita pergi ke Majelis Umum PBB, Majelis Umum PBB memang mayoritas dikuasai oleh negara-negara yang tidak setuju dengan tindakan Israel. Tapi gigi dari Majelis Umum PBB tidak ada. Demikian juga kalau misalnya pergi ke Mahkamah Internasional. Afrika Selatan sudah memasukkan gugatan kepada Israel terkait dengan dugaan bahwa Israel melakukan genosida berdasarkan konvensi genosida. Tetapi sampai hari ini masih belum menghasilkan apapun. Nah, oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan yang paling efektif adalah kuncinya di Amerika Serikat. Apabila Amerika Serikat tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu, maka saya yakin Netanyahu tidak akan melakukan serangan-serangan yang bisa membahayakan dunia. Ya. Tetapi kalau Amerika Serikat selalu berada di belakang Netanyahu, maka menurut saya ya bukannya tidak mungkin perang dunia itu akan meletus. Oleh karena itu upaya yang terbaik menurut saya pertama harus ada komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat, meyakinkan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka tidak harus terus mendukung Netanyahu. Nah, yang kedua mungkin juga bisa disampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat ada upaya untuk menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Ya, karena kita tahu lah kalau Amerika Serikat kalau urusan kayak begini jago dia, sudah di mana-mana mereka lakukan. Ya, nah kalau misalnya ini terjadi maka kepemimpinan di Israel itu akan berganti dengan harapan ganti pemimpin akan ganti kebijakan. Nah ini yang seharusnya dilakukan. Sementara tentu harus ada lobby ke Iran bahwa sambil menunggu proses ini, Iran tidak melakukan serangan-serangan lagi, termasuk juga menghimbau pada Iran agar proksinya juga tidak melakukan serangan lagi. Oke, nanti usai jeda saya akan tanyakan pertanyaan yang sama juga kepada Mas Faisal, di mana tensi dunia ini saat ini sudah semakin tegang, bahkan kata Prof. sudah diambang perang dunia ketiga. Sesaat lagi Mas Faisal, kami kembali usai jeda pemirsa. Ya, langsung saja saya akan tanyakan kepada Mas Faisal, sebenarnya seberapa serius Mas melihat dampak dari serangan ini? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya dari Iran sendiri sepertinya masih biasa-biasa saja. Kalau laporan dari Mas Said tadi tidak ada pertahanan berlebihan, tapi kalau kita lihat memang Prof. mengatakan dari Amerika Serikat sendiri bahkan sudah ada pernyataan langsung bahwa Iran akan mendapatkan konsekuensinya. Bahkan tadi Prof. juga mengatakan ada kemungkinan tensi semakin memanas, perang dunia ketiga juga sudah di depan mata. Ya, serangan Iran ini serangan yang serius karena targetnya itu kan target militer yang sensitif. Itu ada 3 pangkalan yang diserang oleh Iran itu sendiri. Pertama adalah pangkalan Nevatim. Itu pangkalan Nevatim itu tempat pasokan persenjataan atau bom dari Amerika Serikat yang masuk ke Israel. Kemudian ada pangkalan, itu letaknya pangkalan Nevatim itu letaknya di Beersheba, selatan Israel. Kemudian ada pangkalan Tel Nov. Tel Nov itu 20 km dari ibu kota Tel Aviv, Israel. Itu dari pangkalan Tel Nov itulah Israel menerbangkan, saya lupa, 6 atau 7 pesawat tempur F-15I untuk menghabisi Nasrallah di Beirut. Nah, kemudian ada pangkalan namanya lagi Hatsarim. Itu Hatsarim itu di Gurun Negev. Selain itu juga serangan Iran itu menyasar Mossad, markas Mossad itu di Tel Aviv, di Glilot. Tapi tidak sampai kena. Jadi memang serangan ini serangan yang serius. Dan Netanyahu sudah menyatakan bahwa dia akan menyerang balik. Dan isyarat yang muncul di media Israel itu saya baca di Yediot Ahronot. Itu yang akan diserang balik oleh Israel, oleh Netanyahu itu adalah fasilitas nuklir ataupun minyak Iran. Karena Iran kan salah satu ekspor minyak juga di dunia. Terus juga nuklirnya juga kan kuat. Tapi Israel juga sudah punya pengalaman melakukan sabotase di fasilitas nuklir Natanz di kota Isfahan. Oke, bagaimana kemudian melihat kalau tadi Prof. mengatakan
ini upaya yang dilakukan untuk menakar supaya tensi tidak semakin memanas. Salah satunya kalau melalui Dewan Keamanan PBB seperti tidak terlalu memberikan banyak pengaruh. Tapi bagaimana sebenarnya untuk menakarnya supaya tidak semakin berkepanjangan dan tidak semakin panas ini? Saya setuju dengan dua opsi disampaikan oleh Profesor Hikmahanto, yaitu meyakinkan Amerika untuk menekan Netanyahu supaya tidak lagi meningkatkan eskalasi dan mencoba untuk mendongkel Netanyahu dari kekuasaan. Tapi saya ada usulan yang ketiga, yaitu melakukan tekanan diplomatik. Dalam arti begini, negara-negara muslim itu ada 13 yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Itu ada antara lain ada Turki, kemudian ada Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, ada Azerbaijan. Sebagai contoh begini, Azerbaijan itu mengekspor minyak ke Israel itu memenuhi kebutuhan minyak Israel 40%. Jadi 40% kebutuhan minyak Israel itu dipasok dari Azerbaijan. Tapi Azerbaijan juga membeli 60% dari kebutuhan peralatan militer persenjataannya. Jadi saya pikir kalau misalkan negara-negara Arab dan Muslim yang sudah memiliki hubungan diplomatik memutus hubungan diplomatik, itu tentu bakal menjadi kejutan besar bagi Israel. Karena kita tahu Netanyahu itu kan punya ambisi bagaimana merengkuh sebanyak-banyaknya negara Arab dan Muslim untuk membuka hubungan resmi dengan Israel. Dan itu adalah kemenangan diplomasi bagi Israel itu sendiri. Makanya itu langkah yang harus dilakukan adalah sebaliknya. Karena selama ini kan pemimpin negara Arab dan Muslim itu kan cuma hanya beretorika tentang Palestina. Kita tahu Erdogan sejak awal perang Gaza selalu beretorika bahwa ini Nazi, terus Hitler terhadap Israel. Tapi mereka tidak pernah Erdogan tidak pernah mengambil keputusan yang substansial untuk memutuskan hubungan diplomatik Turki dengan Israel. Menurut saya itu yang harus dilakukan negara-negara Muslim. Prof. Hik, bagaimana kemudian melihat peran dari negara-negara Muslim apalagi yang memiliki hubungan diplomatik ini? Mungkinkah juga bisa memberikan peran yang cukup signifikan? Ya, sebenarnya kalau misalnya negara-negara Muslim ini bersatu, terutama di bawah OKI, saya rasa bisa memberikan tekanan yang signifikan. Tadi Pak Faisal sudah menyampaikan bagaimana negara-negara Muslim yang punya hubungan diplomatik dengan Israel bahkan mengancam bahwa hubungan diplomatik itu akan mereka putuskan kalau Israel tidak segera menghentikan serangan-serangan baik ke Gaza maupun ke Lebanon. Nah, permasalahannya adalah di antara negara-negara Islam ini mereka tidak bersatu karena perbedaan antara Syiah dan bukan, begitu ya. Karena Arab Saudi tentu tidak mau mendukung apa yang dilakukan oleh Iran misalnya. Kita tahu kalau di Yemen Houthi itu didukung oleh Iran, ada kelompok lainnya yang didukung oleh Arab Saudi. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga, sehingga membuat Israel justru selalu bermain mata dengan negara-negara yang Timur Tengah yang dia punya hubungan diplomatik untuk mendukung dia, paling tidak usah melakukan apa-apa. Ya, itu yang diharapkan. Udah, kamu nggak usah intervensi, kamu nggak usah buat pernyataan bahwa saya benar atau tidak, lain sebagainya. Intinya jangan ganggu saya, pokoknya saya akan lakukan serangan-serangan di Gaza dan di Lebanon. Dan mereka, Israel akan mengatakan, ini di belakangnya Iran loh. Kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Kita akan melihat tentunya bagaimana eskalasi ke depannya. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih juga Mas Faisal Asegaf sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Ya, betul sekali Agita. Dan juga setelah jeda berikut ini, pemirsa, Anda bisa menyaksikan program Indonesia Business Forum yang akan membahas mengenai tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akhir kata, saya Putri Viola. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.